阳之。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sepertinya pada tertarik dengan kelanjutan Lord Hao Chen ya guys ya. Apalagi di part ini bakal terungkap fakta Hao Chen yang tidak kita ketahui sampai sekarang, yaitu terkait binatang peliharaannya Hao Yu guys. Gimanakah reaksinya Hao Chen? Dia juga bakal bertarung melawan ketua dari kuil penyihir, yaitu ketua Li Zhengzhe. Wah, ini bakal menjadi pertarungan puncak nih guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah pertarungan panjang Hao Chen kemarin melawan Yang Haoyu, yaitu kakak dari Yang Hao Han, berakhir Yang Haoyu mengakui kekalahan karena dia nggak bisa memulihkan energi secepat Hao Chen. Tetapi gara-gara efek pertarungan mereka, satu arena jadi hancur guys. Sehingga pertandingan hari ini bakal diundur sampai besok. Hao Chen pun dibawa oleh Yang Haoyu ke menara misi pemburu. Dia dibawa ke lantai 7. Untuk pertama kalinya, Hao Chen mencapai ke lantai 7. Dia di sana juga bertemu dengan sosok senior yang dipanggil juga sebagai Senior Chen. Dia itu setua dengan Yang Haoyu guys. Sama-sama sepuh nih ceritanya nih. Dulu sebenarnya Senior Chen pernah bertemu dengan Hao Chen ketika dia masih terhitung awal-awal menjadi pemburu iblis. Waktu itu dia sudah menyuruh agar Hao Chen terus bekerja keras supaya mencapai ke jabatan pemburu pembantai iblis tertinggi. Cuma waktu itu si Hao Chen menolak sebutan tersebut, yang dia mau adalah regu pemburu pembawa cahaya harapan. Mantap! Alasan kakek Haoyu membawa Hao Chen kemari karena dia pengen membahas soal pembentukan aliansi baru. Kakek Haoyu sangat berharap agar Hao Chen lah orang yang menjadi pemimpin dari aliansi baru. Tapi ada satu hal yang kurang dari Hao Chen, yaitu tahta segel ilahi guys. Dia harus menguasai tahta segel ilahi sepenuhnya dengan cara mengikuti ujian pengakuan tahta tersebut. Hao Chen berencana setelah turnamen kuil suci ini berakhir, dia bakal mencoba mengambil ujian tersebut. Karena selain dia, Han Yu bersama Fang Fang akan mencoba mengambil ujian itu juga guys. Soalnya syarat utamanya adalah mencapai tingkat 9 dan mereka bertiga sudah mencapai ke tingkat itu. Ada satu masalah yang membuat beberapa orang kesulitan diakui oleh tahta segel ilahi. Salah satunya adalah gara-gara rekan binatangnya guys. Sebagai contohnya, kakek Haoyu, dia memiliki rekan binatang tingkat tinggi yang memiliki sifat sombong, di mana rekan binatangnya mengharuskan kakek Haoyu menantang tahta segel penciptaan yang tertinggi. Ya, tapi hasilnya dia terus-terusan kalah dan tidak pernah mendapatkan pengakuan dari tahta segel tersebut. Nah, tetapi dulu ketika kakek Haoyu bertarung melawan Hao Chen kan sempat menggunakan kekuatan Haoyu yang membuat rekan binatang milik kakek Haoyu itu ketakutan guys. Loh kok bisa? Si kakek Haoyu pernah bertanya kepada rekan binatangnya, dan rekan binatangnya menjawab seperti ini. Aku mungkin adalah binatang surga terkuat di dunia, tapi rekan binatang milik bocah itu adalah dewa iblis terkuat di alam semesta. Nah loh, kalian bayangkan guys, rekan binatang milik kakek Haoyu itu terkuat di seluruh bumi, tapi sementara Haoyu itu terkuat di seluruh alam semesta. Itu diibaratkan perbedaannya langit sama bumi guys, perbedaannya sangat jauh. Auto kagetlah Hao Chen ketika mendengar sebutan dewa iblis terkuat di alam semesta. Hao Chen sendiri nggak tahu asal muasal dari Haoyu peliharaannya. Waktu awal dia bertemu, sosoknya cumalah kadal kecil yang penuh dengan luka di tubuhnya. Nah, dari situlah mereka semua sadar guys. Alasan kenapa Kaisar Feng Xiu ingin menghabisi Hao Chen
Itu pasti karena ingin menyingkirkan si Hao Ye. Tapi walaupun begitu, mereka belum tahu pasti asal muasalnya Hao Ye. Yang pasti ya, sosoknya menakutkan sampai membuat Kaisar Feng Xiu itu ketakutan. Setidaknya sekarang Hao Ye masih berada di pihak ras manusia. Jadi mereka harus meningkatkan kekuatan Hao Ye secepatnya. Dan selama Hao Ye meningkat sampai ke tingkat 9 level 3, dia bakal mendapatkan kekuatan medan guys. Menjelaskan sedikit dulu apa itu kekuatan medan. Setiap orang yang bisa mencapai ke tingkat 9, mereka itu bakal mendapatkan kekuatan medan, alias kekuatan wilayah domain gitu guys. Mirip dengan kekuatan domain milik Wang Lin di Donghua Renegade Immortal. Nah, medan atau domain wilayah itu beragam. Seperti milik contoh Hao Zhen, bisa membentuk medan cahaya. Semua cahaya yang berada di dalam medannya itu bisa dia kendalikan. Ibaratkan dia menjadi dewa cahaya di medannya sendiri. Mantap bukan? Kita beralih lagi ke obrolannya Hao Zhen. Ada satu alasan yang membuat kakek Hao Ye selalu gagal dalam mendapatkan pengakuan dari tahta segel keabadian dan penciptaan. Dia bakal memberitahukannya kepada Hao Zhen, tetapi sayang kita tidak dikasih tahu. Mungkin nanti bakal diungkapkan. Singkat cerita, besok hari pun tiba, turnamen kuil suci dilanjutkan. Mereka mencapai pertarungan duel 1 lawan 1 babak terakhir perempat final. Semakin kuat pula lawan-lawan yang harus dihadapi. Hao Zhen bakal bertarung melawan sosok ketua dari kuil summoner yang bernama Chen Hongyi. Yes, dia adalah kakeknya Chen Ying-er guys. Wah, Hao Zhen melawan kakek dari anggota timnya sendiri. Hongyi segera memanggil sosok kera raksasa es. Binatang tingkat 10 ini kuat. Hao Zhen bertarung dengan sengit melawan kera es tersebut. Adu kekuatan dan serangan terus terjadi. Sampai akhirnya Hao Zhen melancarkan tebasan cahaya dan tuar. Si kera pun berhasil dikalahkan. Tetua Hongyi masih tidak mau kalah. Dia memanggil sosok naga Chimera berkepala 4. Chimera ini merupakan naga berkaki 4 mirip-mirip sama si Hao Ye guys. Segera sang Chimera melancarkan serangan gabungan 4 elemen. Hao Zhen pun mengadunya dengan kekuatan medan aura pelenyap elemen. Dia berusaha menerobos serangan gabungan dari Chimera itu. Keduanya terus beradu kekuatan guys. Hao Zhen memperkuat aura pelenyap elemennya dengan tambahan kekuatan cahaya. Auranya pun segera dilepaskan sebesar mungkin dan tuar. Serangan Chimera berhasil dihilangkan, beserta naga Chimera tersebut dihilangkan jadi abu juga guys. Dan pada akhirnya ketua Hongyi pun mengakui kekalahannya. Mantap! Sedikit informasi, kekuatan aura pelenyap elemen merupakan salah satu kekuatan medannya Hao Zhen, di mana dia bisa memanipulasi cahaya-cahaya di sana, dirubah menjadi serangan tebasan cahaya yang begitu banyak. Mantap bukan? Di satu sisi, kakek Hongyi merasa kalau tidak ada Hao Zhen, mungkin cucunya si Ying-er bisa menjadi pemimpin generasi yang baru. Nah, pertarungan selanjutnya adalah si Ma Xian melawan kuil penyihir. Tetapi sayang dia kalah gara-gara tidak diperbolehkan menggunakan senjata. Akhirnya kita bisa melihat pertarungan dari Cai Er melawan senior dari kuil penyihir. Dia melawan sosok nenek tua yang bernama Mo U, di mana Mo U ini adalah penyihir bertipe kegelapan dan merupakan salah satu tetua dari kuil penyihir. Kuat ini guys. Selama hidupnya Cai Er dia tidak pernah melihat kehadiran Mo U ini. Ini bakal menarik karena kegelapan melawan kematian. Cai Er dengan cepatnya, tetapi Mo U bisa berpindah lebih cepat. Seperti sosok bayangan yang membuat Cai Er itu kaget bukan main. Yang ternyata Mo U menggunakan sihir teknik ruang guys, di mana dia diperbolehkan berpindah-pindah dengan cepat menggunakan sihir ini.
Cai memanipulasi ruang di sana supaya Mo U tidak bisa berpindah. Tetapi ketika dia pengen menyerang, dirinya malah dijebak ke dalam serangan penjara kegelapan. Apa? Cai yang dibuat tidak bisa bergerak di dalam sini. Bahkan tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia kesulitan lolos dari penjara kegelapan ini, Mo U pun memanggil ultinya guys, yaitu sosok Raja Kegelapan di hadapan semua orang. Nah lo, Cai dihadapkan kepada sang Raja Kegelapan. Manusia lemah jadilah persembahanku, katanya. Tentu orang-orang jadi panik. Pertarungan ini harus segera dihentikan. Mereka takut Cai terancam nyawanya. Tapi hanya ada satu orang yang merasa tenang guys. Yes, itu adalah Hao Chen. Dia percaya sepenuhnya kepada sang kekasih. Pasti cintaku gak bakalan kalah, katanya. Wadidaw. Namun tiba-tiba Cai yang berada di dalam penjara kegelapan pun menghilang. Dia langsung muncul di sampingnya Mo U, melancarkan serangan yang melukai Mo U. Jadi ternyata sebelumnya si Cai menggunakan sebuah trik yang bagus. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara kegelapan, dia sempat membuat tubuh klon palsu guys. Jadi yang terjebak di dalam penjara itu adalah tubuh palsu, sementara yang asli bersembunyi di balik kegelapan. Mo U yang sadar akan hal itu, dia pun masuk ke dalam tubuh Raja Kegelapan untuk berlindung. Tapi sayang itu semua tidak berguna guys. Cai tanpa basa-basi melancarkan salah satu tebasan dewa kematiannya, yaitu tebasan penyiksa, membuat Raja Kegelapan pun tertekan. Belum selesai, dia bahkan menggunakan kekuatan medan pemurnian, membuat Raja Kegelapan itu ditekan setengah mati. Mo U sadar dirinya dalam bahaya pun segera keluar dari tubuh itu dan tidak bisa berpindah tempat, karena dia sudah masuk ke dalam tekanan medan pemurnian Cai. Sampai akhirnya dia pun putus asa guys, dan mengakui kekalahan. Mantap, daripada meninggal ya kan. Kalau dihitung-hitung sudah total 2 tim cahaya yang dikalahkan. Tapi selama kompetisi duel 1 lawan 1 ini, tim Cahaya Harapan berhasil meraih peringkat kedua dalam perempat final. Nah, akhirnya kita bakal melihat kekuatan Cai yang lainnya lagi nih guys, yang tentu lebih kuat. Dan dia bakal melawan sosok tetua dari kuil summoner. Kalau di awal kan Hao Chen tuh, sekarang gantian Cai. Si musuh memanggil sosok naga air raksasa yang sangat kuat, mengaktifkan medan naga air ke seluruh arena. Tapi Cai tiba-tiba menghilang dan tidak terlacak, sampai akhirnya keluar. Dia muncul di atas langit dan mengaktifkan kekuatan medan yaitu teratai hitam. Gak cuma itu, Cai juga mengaktifkan kekuatan perampasan jiwa. Seketika seluruh orang yang ada di sana pun merasa tubuhnya bergoncang guys. Jiwanya seakan-akan dipaksa untuk dilepas dari tubuhnya. Bahkan otak mereka merasa digoncang-goncang oleh tekanan kekuatan ini. Banyak yang jatuh pingsan dan sadar kembali. Apalagi musuhnya guys yang berada di dekat Cai. Efek serangannya jauh berkali-kali lipat membuat dirinya langsung tidak sadarkan diri, seakan-akan jiwanya dirampas. Saat dia mendapatkan kesadaran kembali, sayangnya Cai sudah berada di belakangnya dengan sosok kematian yang siap menebas lehernya. Nah lu, sehingga dengan ini kemenangan bagi Cai yang sangat mengerikan. Mantap ya, kalau semisal mode 1 lawan 1, Cai kayaknya lebih kuat daripada Hao Chen guys. Tapi kita nggak tahu ya, kalau sampai mereka berdua nih bertaruh satu sama lain, hidup dan mati. Yang dimana itu sih kayaknya nggak mungkin terjadi dah. Kan mereka berdua ini bucin maksimal guys, budak cinta. Ronde berikutnya Hao Chen akan bertarung melawan musuh dengan elemen tanah. Sang musuh memanggil sosok raksasa tanah yang begitu besar. Hao Chen cukup kesulitan melawannya, karena penyihir ini bisa membentuk pelindung yang super tebal di sekitar tubuhnya.
membuat serangan-serangan Hao Chen itu tidak berefek. Tidak hanya itu, bahkan sang penyihir bisa mengaktifkan medan gravitasi. Itu membuat gerakan Hao Chen jadi melambat gara-gara tubuhnya ditekan oleh beratnya gravitasi. Wah, ini bakalan sulit. Sampai akhirnya Hao Chen harus mengeluarkan pedang Hao Ye guys, di mana dia meminjam kekuatan Hao Ye lalu disalurkan ke pedangnya. Seketika pedangnya berubah menjadi ungu. Dengan mudah Hao Chen menebas raksasa buminya sampai hancur lebur. Ini kuat banget. Setiap tebasannya mengandung daya hancur yang luar biasa. Sampai-sampai pertahanan musuh yang sangat solid dan sangat keras itu dihancurkan berkeping-keping guys. Merasakan kengerian yang luar biasa, pada akhirnya sang musuh penyihir pun menyatakan menyerah. Mantul. Kita sampai ke pertarungan puncak guys, 1 melawan 1, yaitu Hao Chen akan melawan ketua Li Zhengzhe. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu ya kan. Ketua Li Zhengzhe berniat menyingkirkan Hao Chen, tetapi apakah dia mampu? Sang ketua mengatakan, masa depan ada di dalam tangan generasi kalian. Kau harus mengalahkanku dulu, baru dirimu layak melawan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Hao Chen segera mengeluarkan Raja Unicorn. Raja Unicorn dirubah menjadi sebuah armor gitu guys, digabungkan ke tubuh Hao Chen, membentuk zirah armor suci yang sangat keren. Mantap. Sementara ketua Li Zhengzhe memanggil sosok Dewa Angin. Belum selesai, Hao Chen ternyata pengen menyelesaikan pertarungan ini dengan seluruh kekuatannya. Dia meminjam kekuatan Hao Ye untuk merubah pedangnya menjadi pedang yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya guys. Seketika pedang Hao Chen berubah menjadi berwarna emas ditambah keungu-unguan. Ini keren banget, kita belum pernah menyaksikannya. Segera keduanya pun beradu serangan. Serangan Dewa Iblis Alam Semesta beradu melawan serangan Dewa Angin. Secara tingkatan, sebenarnya ketua Li Zhengzhe itu lebih tinggi, makanya serangan Hao Chen agak kesulitan menembusnya. Tapi Hao Chen kita pintar guys, dalam adu kekuatan mereka yang begitu besar dan tidak terhentikan, Hao Chen segera membelokkan arah serangan pedangnya ke samping, yaitu tepatnya ke samping ketua Li Zhengzhe, dan dia tidak bisa bertahan. Pada akhirnya ketua Li Zheng tidak sempat membentuk pelindung dan dia pun terserang sampai terluka. Abu begitu besar hasil dari adu kekuatan menyelimuti arena guys. Ketika abu itu sudah hilang, ternyata yang berdiri dengan tegap itu cumalah Hao Chen. Dengan darah mengucur dari mulutnya ditambah pedang menghunus ke atas langit menandakan kemenangan. Sementara ketua Li Zhengzhe tergeletak dan mengakui kekalahan. Dan dari situ jugalah dia menerima kalau Hao Chen memang layak menjadi pemimpin aliansi suci yang baru. Dan dia juga melayak melawan sang Kaisar Dewa Iblis. Keren-keren. Tentu semua orang langsung bersorak keras. Cai Er segera muncul untuk memeluk dirinya yang sudah kewalahan. Nah, yang tertinggal sekarang adalah Cai Er, Yuan Yuan, Lin Xin, dan Hao Chen. Mereka tetap harus melakukan kompetisi 1 lawan 1. Sehingga yang bakal bertarung duluan adalah Lin Xin melawan Yuan Yuan. Tapi Lin Xin langsung mengaku kalah karena dia takut guys. Nah, harusnya selanjutnya adalah Cai Er bertarung melawan Yuan Yuan. Namun tiba-tiba Hao Chen menjelaskan kepada juri kalau dia bersama Wang Yuan Yuan mengakui kekalahan. Dan juara dari kompetisi 1 lawan 1 ini diserahkan kepada Cai Er. Bagi Hao Chen, juara itu nggak penting. Yang penting adalah Cai Er bisa dia lindungi dengan cara menjadi juara dalam kompetisi ini. Mantap. Semua orang pun bersorak keras, tidak ada yang protes akan hasil ini. Dengan ini, turnamen kuil suci pertama berakhir dimenangkan oleh tim Cahaya Harapan. Nah, sebenarnya ada 4 turnamen guys, dan ini baru selesai yang pertama.
Masih jauh dong. Tapi harusnya ya kalau menurut Mimin, di film itu nggak bakal dibuat sepanjang itu. Pasti di skip-skip atau dilompat-lompat. Kalau di sini kan Mimin bikinnya cukup rinci dan sesuai ya guys. Biar kita tahu kekuatan-kekuatan dari anggota Houghton yang baru dan musuh-musuh yang mereka kalahkan. Seru banget bukan? Seru dong, hehehe. Selesai dulu untuk part 157 Shenmue Wanzhou alias Throne of Steel. Ada lagi nanti untuk spoiler selanjutnya, kalian komen di bawah dong. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.